apakah Nabi SAW pernah mengumandangkan azan? Pernah Nabi melakukan azan? Mungkin di antara kita bertanya, Nabi pernah azan tidak? Dikatakan dalam kitab Nurul Absar li Shiblanji, halaman nomor 49, berkata Imam An-Naisaburi, hikmah Rasulullah SAW kana ya'ummu wa la yu'adzin. Nabi SAW kenapa mengimami kaum muslimin dan tidak pernah melakukan azan? Tidak pernah Nabi SAW mengumandangkan azan. Kenapa? Annahu law adzana lakana man takhallafa 'anil ijabah kafir. Bayangin, kalau Nabi SAW mengumandangkan azan, lalu tidak ada yang menjawab azan Nabi SAW, maka dia termasuk orang kafir. Tuh, bayangin. Maka Allah kasih keringanan, Nabi jadi imam saja, nggak jadi muazzin. Siapapun mendengar suara azan Nabi SAW, wajib dia mentaati dan datang kepada Rasulullah dan untuk melaksanakan sholat. Wa qala aidan, dan dikatakan bahwasannya, lau kana da'iyan falam yajuz an yashhad li nafsi. Kalau Nabi SAW itu seorang utusan Allah, tidak boleh menyaksikan untuk dirinya sendiri, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seolah-olah itu beliau bersaksi untuk dirinya sendiri. Wa qala ghairuhu, sebagian ulama mengatakan apa? Lau adzana wa qal, seandainya Nabi mengumandangkan azan dengan mengatakan anna Muhammadar Rasulullah, latawahhama anna hunaka nabiyyun ghairah. Nanti orang berpikir bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti orang lain berpikir bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan dikatakan li'anna al-adhana ra'ahu ghairahu fil manami fawakkalahu ila ghairi. Dikatakan bahwa yang mimpi azan orang selain Nabi SAW, Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi dan Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat. Karena yang mimpi azan orang lain, maka Nabi mewakilkan azan kepada orang lain juga. Wa aidan ma kana yatafarraghu ilayhi min ashghal. Nabi SAW punya banyak kesibukan, banyak urusan umat Nabi Muhammad SAW. Wa aidan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin wal muadzin amin. Seorang imam itu adalah dhamin, jaminan, jamin. Wal muadzin amin, muadzin itu memegang amanat. Maka Nabi SAW menyerahkan amanat itu kepada orang lain. Dan Syekh Al-Izzuddin Ibn Abdussalam rahimahullah ta'ala, beliau berkata, innama lam yu'adzin li'annahu kana idha amila amalan athbatahu ay ja'alahu da'iman wa kana la tafarragu lidhalik. Nabi SAW kenapa tidak azan? Karena beliau kalau melakukan sebuah amalan, beliau akan terus menerus melakukannya, sedangkan beliau banyak kesibukan yang beliau SAW kerjakan. Karena beliau SAW liistighalihi bitablighi risalah, Nabi sibuk SAW menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama qalahu Umar, laula al-khilafah la'adzantu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau bukan karena khilafah, saya menjadi khalifah, saya akan mengumandangkan azan. Karena ada hal-hal yang lain yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man qala innahum tana ala alla yu'taqad anna rasul ghairahu fa khata'. Ada ulama yang tadi mengatakan, Imam Al-Izz bin Abdussalam membantah apa yang dikatakan ulama lain, bahwasannya kalau Nabi mengumandangkan azan, orang kira ada rasul lain. Kata beliau, itu salah. Pendapat seperti itu salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam khutbahnya mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa hadza wa qad jaa fi Nailul Awtar. Dan di dalam kitab Nailul Awtar, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam jilid 2 halaman 36, khilaf, perbedaan pendapat ulama tentang afdalnya azan atau imamah. Lebih afdal yang mana, muazzin atau imam? Wa qala fi ma'rad al-istidlal ala anna al-imam afdal, bahwasannya imam itu lebih afdal daripada muazzin. Kenapa? Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khulafa' ar-rasyidin ba'dahu ammu wa lam yu'adzinu. Bahwasannya Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin mengimami umat Islam tapi tidak pernah azan. Wa kadza kibarul ulama'i ba'dahum, ulama-ulama besar tidak melakukan azan tapi mereka mengimami umat Islam.